Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Ini kelompok yang ketiga. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Kelompok ketiga ini ada penekanan yang berbeda lagi. Kalau Yohanes menulis kepada anak-anak untuk mengingatkan mereka kepada pengampunan, dan bahwa mereka harus membuat keputusan. Lalu kalau dia menulis kepada bapak-bapak sebagai yang sudah lebih kenal, punya tanggung jawab sendiri, maka kepada orang-orang muda, kali ini Yohanes berbicara tentang peperangan rohani. Ada mengalahkan. Lalu kemudian yang jahat, siapa yang jahat ini? Yang jahat ini maksudnya adalah iblis. Jadi peperangan rohani kita melawan iblis. Nah saudara, Yohanes bukan yang paling banyak berbicara tentang peperangan rohani. Tetapi ternyata peperangan rohani ini umum dibicarakan bukan hanya di surat-surat Paulus, ya, tetapi Petrus, kemudian Yohanes. Ada tema-tema yang sama yang mereka sentuh. Karena di dalam menasehati, mungkin Yohanes melihat bahwa ini selalu ada peperangan rohani. Walaupun tidak kelihatan, tetapi di dalam kehidupan orang, dalam suatu periode waktu, bisa kelihatan ada tarik-menarik, ada maju mundur, ada naik turun, ada suatu struggle, perjuangan melawan iblis. Jadi, dia tulis apa? Katanya sudah mengalahkan yang jahat. Gimana? Kita dalam peperangan rohani sudah mengalahkan yang jahat. Jadi maksudnya, dia tulis mengalahkan ini dalam perfect tense. Ya. Perfect tense dalam bahasa Yunani artinya sesuatu yang sudah lampau terjadi, tetapi yang sifatnya permanen, sifatnya tetap. Jadi berarti sesuatu, kemenangan kita merupakan sesuatu yang sudah selesai dan sudah komplit. Dan tetap demikian. Tentu ini mengacu kepada kemenangan Tuhan Yesus atas maut, atas iblis. Dan ketika Tuhan Yesus mati, tetapi kemudian maut itu tidak dapat menahan Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan iblis. Tapi kemenangan itu adalah karena Kristus. Ya. Bagaimana dengan kita? Kita karena berada di dalam Kristus dan Kristus berada di dalam kita, maka kita juga punya kemenangan itu. Kemenangan itu juga milik kita. Tetapi sekalipun kemenangannya Tuhan Yesus dan kemenangan kita sudah komplit, tetapi iblis masih melawan. Iblis masih berusaha untuk menyesatkan orang. Kalau bisa, orang pilihan kita pun yang sudah diselamatkan pun mau disesatkan oleh iblis. Bahkan itu menjadi targetnya yang sangat-sangat dia incar. Iblis masih berusaha untuk menggoda kita. Iblis berusaha untuk menaruh batu sandungan. Supaya orang yang sudah percaya pun, kalaupun dia sudah milik Tuhan, tetapi biarlah dia tersandung. Biarlah dia nggak pernah maju. Biarlah dia bahkan mundur. Bahkan dia menjadi perusak dari rencana Tuhan. Itu maunya iblis. Dan kita berjuang melawan itu. Jadi setiap keputusan kita adalah suatu perlawanan kepada iblis. Bukan untuk menentukan kita menang kalah lagi. Tetapi untuk membuat perlawanan iblis itu sia-sia. Ya, usaha iblis untuk merusak kita gagal. Itu pertempuran rohani kita.